Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jamaah salat subuh yang kami cintai, para sahabat yang kami cintai, dan pengurus Masjid As-Salihin dari semua stafnya, kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengisi dalam majlis salat subuh ini. Makalah yang kami akan kemukakan itu sudah tertulis ya dalam diktat tersebut. Jadi bisa dikaji ya nanti di rumah. Kita akan berbicara tentang diri kita, tentang kita sebagai seorang muslim. Bagaimana caranya dapat kita meningkatkan keislaman kita dalam diri kita, sehingga betul-betul menjadi muslim al-hakiki, sebagai al-mu'minuna haqqan, yang sebetulnya. Jadi tentunya itu dibutuhkan perjuangan, kesabaran, dan semuanya itu sebetulnya sudah diberikan petunjuk, bimbingan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Pada bulan ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahr falyasum. Al-ayah. Bulan Ramadan ini yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran itu apa? Allah jelaskan Al-Quran yaitu hudan, petunjuk, linnas, bagi semua orang. Pada ayat ini dikatakan ya, ini ayat 184 kalau nggak salah ya, dari surat Al-Baqarah. Nah itu menjelaskan Quran ini hudan linnas, untuk semua orang. Tapi dalam surat Al-Baqarah dikatakan dalam awal-awal surah hudan lil muttaqin, gitu kan? Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau menjadi orang betul-betul bertakwa kepada Allah, Quran itu sudah petunjuknya. Tapi dalam ayat yang tadi saya baca 184 ya, itu dikatakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi Al-Quran itu hudan linnas, bagi umumnya manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan bayyinat, bayan, apa namanya, rincian-rincian daripada petunjuk, dan furqan, yang dapat memberikan petunjuk pada mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya, itu. Ini
Ini sudah dibuktikan sekarang ya. Anda kalau lihat dalam berita di internet tentunya, ya, ribuan orang di Eropa dan di Amerika yang masuk Islam. Tidak orang biasa saja, tapi orang pakar-pakar agama masuk. Kenapa mereka masuk Islam? Bukan baca Ihya Ulumuddin, bukan. Bukan baca Al-Irsyad, bukan. Ya, bukan baca uraian-uraian dari kitab, bukan, tapi mereka membaca Al-Qur'an Al-Karim secara langsung. Mereka baca Quran. Jadi Al-Quran itu betul-betul memberi kehudan linnas wa bayyinatin minal huda, yang mana kita ini sebetulnya sudah dipojokkan ya, menjadi teroris ya, menjadi agama yang tidak toleransi kepada wanita dan lain sebagainya, dipojokkan ya, dipropagandakan di Eropa dan di Amerika. Tapi mereka pada suatu ketika ada seorang ya, itu ketua Partai Demokrat, salah satu bagian ya di Amerika itu, dia seorang ahli agama juga. Nah, dia dijadikan satu tim untuk membuat satu buku. Bukunya itu sudah diterbitkan. Ya, itu apa? Yaitu mempelajari Taurat, Bible, Injil ya, dan Quran. Jadi kalau umpamanya Nabi Musa berada di Quran ayat berapa, adanya di Bible ayat berapa, dan ada di Taurat berapa. Kalau umpama cerita Firaun ada di Quran, ada nggak di Bible, ada nggak di itu? Itu buku sudah dan dijual di Amazon. Jadi kalau yang mau beli silahkan, cuma pakai, belum ada terjemahan. Itu orang yang saya katakan tadinya adalah ketua Partai Demokrat, bukan Demokrat Indonesia, Amerika ya. Itu karena dia ahli kitab, dia tidak pernah baca Al-Quran. Karena ditarik ke dalam tim itu, maka mau tidak mau dia mempelajari Al-Quran ya, untuk mengetahui ayatnya di Al-Quran berapa dan Taurat berapa. Setelah dia pelajari Al-Quran, dia kagum dengan Al-Quran, dia mendapatkan jawaban-jawabannya tidak terjawab oleh kitab-kitab yang lain, maka dia masuk Islam, sekarang menjadi orang Muslim. Bukan itu saja, banyak yang lain ya. Jadi Al-Quran, itu kita baca bukan hanya baca lafadznya, karena Al-Quran itu adalah hudan linnas. Bagaimana kita mau mengerti hudannya itu kalau kita hanya baca begitu saja? Ada satu orang, saya bertanya sama dia, Pak, orangnya sudah tua macam saya gini ya, tua, Bapak suka baca apa? Saya paling senang baca Yasin. Oh bagus, saya bilang. Kapan? Malam Jumat. Sudah berapa lama? Saya rasa lebih dari 10 tahun ya. Oh begitu, bagus Pak. Saya mau tanya, itu apa maksud al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ya, kira-kira gitu dalam Yasin. Wah itu di Yasin, apa maksudnya? Saya nggak tahu. Baca Yasin 10 tahun tapi satu ayat pun nggak ngerti gimana. Padahal Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana menjadi petunjuk kalau kita nggak ngerti? Afala yatadabbaruna al-Quran. Allah bertanya, apa kalian tidak mentadabburkan Al-Quran dalam membacanya? Hanya perbanyak-banyak saja, tapi tidak mengerti. Ini yang kesulitan. Coba lihat orang-orang barat, mualaf itu masuk Islam karena baca Quran. Ya, di London, di Inggris itu, di pasar itu oleh orang-orang kita disediakan Al-Quran dengan bahasa Inggris, dibagikan kepada orang-orang yang lalu lalang. Nah itu. Jadi ini adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran.
bulan Ramadan ini yang diturunkan Al-Quran. Coba kita baca Al-Quran juga kita memahami dia punya kandungannya, ya. Jangan asal baca saja, tapi umur-umur tidak tahu kandungan apa itu Al-Quran. Nah, itu adalah kesempatan kita. Baik. Kenapa diperingatkan pada Rasul Syahrul Ramadan itu diturunkannya Al-Quran? Karena pada waktu itu bulan ini tidak dinamakan Ramadan, ada nama jahiliyah, ya. Tapi Quran menamakan dia Syahrul Ramadan. Lalu Nabi Muhammad kata, kapan Syahrul Ramadan itu? Maka Allah mengatakan alladzi unzila fihi al-Quran. Rasul SAW tidak akan melupakan hari pertama yang diturunkan Al-Quran di Gua Hira, di Jabal Nur, ya. Dia tidak lupa, oh iya itu hari yang sangat panas sekali. Ya, bulan Ramadan itu sangat panas. Jangan bilang sekarang, dulu, ya. Sangat panas sekali. Sebab hari pemasakan daripada buah-buah kurma, ya, Ramadan, ya. Jadi begitu dia bilang Syahrul Ramadan, kan atas ayyaman ma'dudat, gitu, ya. Kutiba alaikumusiyam, ya, ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang tertentu. Itu belum disebutkan hari kapan. Maka pada ayat selanjutnya Syahrul Ramadan. Lalu kapan Syahrul Ramadan? Waktu diturunkan Al-Quran itu bulan Ramadan. Baru Rasul SAW dia ingat, maka terjadilah. Maka paman syahida minkum syahr falyasum. Maka siapa yang menyaksikan bulan tersebut, maka dia wajib berpuasa. Ya, itu. Jadi itu, ya. Jadi bulan puasa itu bulan yang sangat panas. Alhamdulillah sekarang bulan puasa sangat dingin. Dari tahun 90-an kemari Saudi itu, ya, bulan puasanya dingin. Ya, saya pada tahun 92 itu pulang dari Mekah, ya. Kita ke Riyadh. Dari Riyadh ya, ke rumah. Saya kawan sama Ustaz Takdir, ya. Lagi buka puasa itu berbunyi tang. Enggak taunya itu hujan es. Pada hari itu banyak mobil yang pecah kacanya. Sekitar tahun 90-an, ya. Saya lupa tahun tepatnya tahun berapa, tapi tahun 90-an, 90 atau 91, 92. Nah, itu pecah. Itu menandakan bahwa sudah berganti suasana, jadi dingin, ya. Nah, jadi pada zaman dulu maka ada sahabat mengatakan saya tidak kuat puasa, nggak pernah. Maka di sana walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itulah ayat menunjukkan orang yutikun ini memaksakan diri untuk puasa tapi nggak kuat, itu boleh fidyah. Tetapi, ya, yang terbaik adalah berpuasa. Itu dibicarakan pada bab puasa, ya. Pada bab fikih, ya. Kita hanya sekedar, ya, memberikan gambaran seperti itu. Taib. Jadi sini kita akan berbicara sini kita tulis untuk pembentukan, ya, pribadi menjadi pribadi muslim yang terbaik atau yang hakiki. Maka dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapainya. Dibutuhkan usaha. Usaha itu dalam Quran mujahadah. Alladzina yujahiduna. Usaha. Jadi tanpa usaha, ya, kita akan tetap aja Fatihah juga nggak tahu artinya. Ya. Padahal banyak waktu terbuang dan banyak waktu kita habiskan dalam television, ya, dalam bola, tapi tidak Fatihah aja nggak tahu artinya, ya. Tapi bukan orang sini, ya, nah, orang sana. Saya yakin orang sini itu sudah jauh. Kita membicarakan secara umum umat Islam itu katanya
di Indonesia ini umat Islam terbanyak, tapi yang mengerti Islam katanya cuma 7%. 7% dari jumlah begitu banyak. Berarti 93% ya sholat, puasa ya puasa, tapi nggak paham itu Islam. Oleh karena itu kita dapat dipecah belahkan. Kita nggak bicara politik ya. Kemudian yang pertama yang harus ditempuh ialah keimanan. Keimanan kita harus betul-betul berkualitas sehingga betul-betul menjadi mukmin. Jadi bagaimana untuk mengkualitaskan iman, gitu ya. So iman itu kan nama, saya beriman. Apa yang kamu imani kan begitu. Saya mukmin. Tapi apa yang kamu imani? Sehingga orang baru mengatakan aman tuh. Tapi ya Allah mengatakan qulu aslamtu. Katakan saya baru masuk Islam, tapi iman belum sempurna. Ya. Jadi perlu meningkatkan iman dengan jalan mempelajari isi daripada apa yang diimani. Allah yang diimani. Allah, percaya Allah itu satu dan esa, percaya. Tapi kita harus tahu juga sifatnya, harus tahu namanya, ya. Sehingga dengan tahu sifatnya itu akan terbukti ya, dapat membentuk suatu kepribadian kita. Istilah mukmin di dalam Al-Qur'an diberikan dan dijelaskan dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak sebatas hanya percaya pada gaib saja, tapi lebih jauh dari itu, sehingga kata amanah yang artinya yang telah beriman selalu disertakan kata amilah yang telah melakukan amal perbuatan. Inilah yang dikehendaki dengan istilah mukmin. Jadi mukmin itu mesti ada realisasi daripada iman tersebut, ya, yaitu amal saleh. Nah, di sini kita ambil dari surat Al-Anfal ya, ayat 2 dan 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya. Itu kalimat berita ya. Innama, sungguhnya orang yang mukmin, orang yang beriman, ya, Allah mengatakan adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Saya bacakan di sini ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabblah mereka bertawakal. Mereka mendirikan salat dan menfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mukmin yang sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh kedudukan di sisi Tuhan mereka, dan bagi mereka pula ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. Kita lihat Allah maka al-mu'min, orang mukmin, ya. Idza dzukirallah, dzukira itu artinya disebut, ya, atau diingat, atau ada sebutan lalu dia mengingat, ya. Ini dzukira ini berkenaan dengan pedalaman diri kita ya. Wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum itu artinya di sini diartikan gemetarlah hati mereka. Wajilat itu juga berarti takut.
ada perasaan. Apabila disebut nama Allah ada perasaan, ada kontak. Orang beriman tuh kalau ingat Allah tuh ada kontak dalam dirinya. Dia mau menaikkan salah satu pengeluaran yang dia mau korupsi, ya, tinggal tekan keluar uang. Ya. Saya ajukan 300.000 rupiah, ya, saya tekan. Padahal yang dibutuhkan hanya 30.000 rupiah. Ya. Tapi saya tekan. Saya tahu yang ini tentunya masuk kantong, gitu kan? Begitu saya mau tekan, saya ingat zikirullah, ingat Allah. Ini nggak bisa naikkan. Kenapa? Wajilat qulubuhum. Itu orang beriman. Kita melakukan suatu maksiat karena didorong oleh suatu apa? Suatu hawa nafsu yang memuncak. Begitu kita ingat, kita nggak bisa meneruskan. Wajilat qulubuhum. Sudah belum terasa seperti itu? Itu kita lihat diri kita ya. Kita nggak tunjuk orang lain. Diri kita. Coba sampai di mana? Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dibacakan, tuliyat dibacakan. Dibaca itu pun ada tuliyat, dibacakan ayat-ayat Al-Quran mengenai sifat-sifat Allah yang Rahman yang Rahim, ya, zadatum imannya semakin bertambah, ingin melakukan suatu ketaatan yang berlebih, ya. Ada lagi tuliyat alaihim ayatu, ini alam ini ayat, semuanya ayat Allah. Apabila terbaca ayat tersebut, zadathum imanan. Alam ini itu menampakkan suatu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya diatur, yang disebut takdir, ya. Takdir itu aturan alam. Jadi kalau umpamanya kita taruh butiran kacang gitu ya, sama butiran cabai, itu yang kacang tumbuh kacang. Dan yang cabai tumbuh cabai. Disiram dengan air yang sama. Siapa yang menumbuh itu? Pak Tani bukan, ya, bukan Pak Tani. Yang menumbuhkan ambata, ya. Allah menumbuhkan nabat, semua tumbuh-tumbuhan itu rizqan lakum, ya, rizqan lakum, sebagai fasilitas kehidupan kalian. Itu terbaca kita dalam proses itu, ya itu lihat alaihim ayatu, proses kebesaran Allah terbaca sama kita yang di alam ini, maka zadathum imanan, iman bertambah. Kapan kita seperti itu? Tanya pada diri kita. Zadathum imanan, bertambah kita punya iman. Lalu apa realisasinya? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Realisasinya pada Allah Rabb mereka bertawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri. Apa yang dimaksud berserah diri? Nah, tawakal itu artinya sesuatu yang kita imani, ya, yang kita percayakan, ya, yang diperintah oleh Allah atau dianjurkan oleh Allah, ya. Dan ada satu lagi yang kita anggap sangat beruntung, yang menurut kita punya perkiraan dan hawa nafsu kita. Dua, ya. Mana yang kita akan pilih? Allah, berarti kita bertawakal kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memilih perintah-perintah Allah dari perintah orang lain yang bersamaan, itu namanya tawakal. Wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Dipilih, ya, suatu perjalanan hidup ini adalah perjalanan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sebagai yang wajib maupun yang dianjurkan, ya. Kalau orang sudah begitu, ya, dia punya jiwanya sudah begitu, apa realisasinya? Realisasinya alladzina yuqimunas shalat. Realisasinya dia selalu salat.
kita kerjain salat 5 kali. Pada waktu azan memanggil kita tinggalkan kesempatan yang lain, ya kita kerjakan itu. Itu salah satu daripada tawakal. Ya, itu. Ya. Lalu wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kita punya rezeki yang diberikan oleh Allah ada kelebihan, kita infakkan. Infak yang sudah banyak, ada infak yang wajib zakat dan ada infak yang dianjurkan, seperti membangun masjid, menolong fakir miskin ya. Dan menolong fakir miskin yang itu juga ada kalanya wajib ya, karena orang dalam keadaan yang butuh yang luar biasa, maka kita wajib menolongnya. Itulah ya, itu berarti salat itu untuk ada hubungan antara seorang hamba dengan Allah, dan dan infak tadi ya adalah hubungan antara sama manusia. Kalau itu sudah dikerjakan, maka Allah mengatakan ulaika humul mu'minun haqqa, itu baru orang mukmin yang sebenarnya. Mu'minun haqqa itu mukmin yang sebenarnya. Jadi ada mukmin yang enggak sebenarnya kalau begitu. Ya kalau enggak seperti itu. Ya ulaika humul mu'minun haqqa. Jadi kita harus renungkan kalau baca Al-Qur'an. Ya. Kalau dia menjadi mukminnya hak, apa nanti dia dapatkan? Lahum darajat inda rabbi. Dia akan mendapat derajat inda rabbi. Kedudukan yang tinggi di pada Allah. Satu. Yang kedua, maghfirah. Dia dapat ampunan atas segala macam yang pernah dia lakukan daripada pelanggaran agama. Warizqun karim, dan dia akan disediakan fasilitas rezeki yang mulia nanti di surga. Itulah mukmin yang hak. Kemudian kita ambil lagi dari satu ayat yang tertulis dalam surat Al-Hujurat, ya, surat 49 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humul shadiqun. Ya. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang mukmin ialah orang-orang yang beriman pada Allah dan kepada Rasulnya Nabi Muhammad ya. Kemudian mereka tidak ragu dalam keimanan mereka, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah as-sadiqun, orang yang benar dalam keimanan mereka. Jadi sini juga Allah menjelaskan tentang orang beriman. Di atas tadi agak terperinci. Di sini Allah mengatakan orang beriman itu yang pertama beriman pada Allah. Ya, kemudian yang kedua beriman kepada Rasulullah, pada Nabi Muhammad SAW. Keimanan Allah ya, kita beriman pada Allah ya, dengan kita amantu billah wa bima qala Allah wa amantu bir rasul wa bima qala rasul. Kita beriman pada Allah dan apa yang Allah firmankan kita terima, dan kita beriman kepada Rasulullah dan apa yang beliau sabdakan untuk dapat kita lakukan. Ya, itu. Lalu lam yartabu, lalu enggak ragu. Tidak ragu untuk memilih suatu jalan kehidupan yang keluar daripada garis-garis Allah dan Rasul. Lam yartabu. Jadi tanya sama diri kita suka ragu enggak gitu? Ya. Jam 3 malam ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Lalu dia mengatakan 3 ya, yang akan diberikan kepada mereka yang bangun tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Bangun malam itu. Ya, bangun malam. Itu semuanya diceritakan di dalam Quran dan di dalam hadis ya. Ya. Itu jam 3 mau bangun, tapi di sana ada bola.
Ya, bola itu udah menjadi karakter dalam diri kita. Ya, kita senang bola, lalu kesenangan itu membentuk suatu kepribadian. Jadi akhirnya di sana ada tahajud sama lihat bola jam 3, mana yang dipilih? Ya. Mana yang dipilih? Ya, Allah bilang summalam yartabu, mereka enggak akan ragu untuk memilih jalan-jalan Allah dan Rasul, tapi bola yang dipilih. Jadi kita nilai sendiri kita punya iman. Atau enggak pernah salat malam. Wa minal laili fatahajjat. Umat Islam ini sekarang ya ada sebagian yang enggak pernah salat malam. Jadi alhamdulillah ini digalakan pada bulan Ramadan, salat malamnya berjamaah. Ya. Nanti kalau habis Ramadan hilang lagi. Itu apa namanya? Qiyamul lailnya. Qiyamul lail itu ada sepanjang tahun, bukan hanya bulan Ramadan saja. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu dia lam yartabu. Kita jangan ragu untuk yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul. Itulah yang dikatakan tadi di atas, al-mu'minu haqqan, mukmin sebenarnya ya. Lalu apa yang kita kerjakan setelah kita tidak meragukan atas keimanan pada Allah dan pada Rasul? Wajahad, kita berjihad. Berjihad di sini bersungguh-sungguh maksudnya, bukan perang ya. Itu perang di lain kali aja. Berjihad bersungguh terhadap diri kita sendiri ya. Di sana dikatakan untuk apa? Fisabilillah, berjihad dalam menegakkan perintah Allah. Ya. Macam-macam anjuran apa? Perintah Allah. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta yang mereka punya dan dengan diri sendiri yang mereka punyai. Ya. Diri sendiri dia gerakan ya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulaika humus shadiqun. Di sini diartikan ya, mereka adalah orang shadiq. Shadiq tadi sama dengan mukmin hak. Shadiq artinya orang yang betul-betul beragama, orang yang betul-betul beriman. Ya gitu. Nah, jadi ini adalah suatu pernyataan atau hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang mana ya dapat kita realisasikan dalam diri kita dan dalam kehidupan kita. Sudah terang kita membutuhkan ilmu-ilmunya yang lain, seperti mau beriman pada Allah dengan secara sempurna harus belajar. Ya, ada seorang ulama besar, kalau nggak salah Sufyan Ats-Tsauri, itu mengatakan, man yuridu dunya fa alaihi bil ilm, wa man yuridul akhirah fa alaihi bil ilm, wa man yuriduhuma fa alaihi bil ilm. Kalau seseorang mengingini dunia, maka dia harus tahu ilmunya. Ya. Mau berdagang harus tahu ilmunya. Ya. Mau buka pabrik harus tahu. Kalau enggak ya nanti hancur. Wa man yuridul akhirah, dia ingin akhirat, mau salat, fa alaihi bil ilm, maka dia harus tahu ilmunya. Ya. Salat tentunya itu ilmunya ringan-ringan saja, asal kita mau belajar sebentar sudah bisa. Orang masuk ke masjid itu ya tidak boleh ya duduk sebelum dia salat 2 rakaat. Nabi sedang khutbah, ada orang masuk ke masjid lalu duduk. Nabi bilang, "Qum shalli rakaatain." Bangun, salat 2 rakaat. Ya. Salat apa? Salat apa saja kita namakan, kalau nggak ada salat yang lain namanya salat tahiyatul masjid. Tapi kalau di sana sudah adzan, kita tentunya salat terus, salat sunat untuk qabliyah, itu ya. Jadi perlu ilmu. Begitu dia masuk masjid, ada orang salat,
dia jalan, ada di depannya. Belum dapat pahala udah dapat dosa. Dilarang oleh Nabi kita jalan di muka orang salat. Kalau ada orang salat, Nabi bilang berhenti 40. Sahabat yang menceritakan riwayat itu juga lupa 40 apa ya, 40 jam, 40 hari, 40 tahun gitu. Jadi 40 aja. Jadi kita tungguin tuh salat selesai baru liwat. Kalau enggak berdosa. Tapi karena saya lihat di banyak ya di sana, saya nggak tahu di sini ya, tempat saya sana, itu orang salat enak aja orang bapak. Lalu orang salat di depan pintu nggak pakai penghalang lagi. Ya itu namanya ya mau ibadat tapi nggak tahu caranya. Ya gitu. Jadi kita maka di masjid sekarang ada sutra itu ya, macam itu sutra ya. Jadi kalau dia mau salat di sana, ya dia taruh sutra supaya orang lewat di depannya nggak apa-apa, ada sutra, ada penghalang. Itu Nabi sendiri waktu salat di Tegalan dia pasang di depannya tombak. Dan Nabi perintahkan itu. Ini kita nggak tahu, pernah nggak belajar. Wa man yuridul akhirah fa alaihi bil ilm. Maka dia wajib berilmu. Gitu ya. Jadi segala sesuatu untuk dapat diterapkan secara benar itu harus menggunakan ilmu. Wa man yuriduhu, maka kalau pengen dunia akhirat yang baik harus punya ilmu. Ilmu agama itu tidak susah, gampang. Ya. Pelaksanaan agama juga tidak susah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, gitu kan dalam walitukmilu iddat dan seterusnya ya. Allah bilang yuridullah, Allah menghendaki kalian itu ya supaya melaksanakan syariat itu mudah. Nabi Allah tidak memberikan suatu syariat kepada kita yang susah, nggak ada. Begitu dikasih syariat, perintah, dikasih fasilitasnya. Kalau fasilitas yang tidak ada dispensasi. Ya. Kalau umpamanya kita mau ambil wudu, ya. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, itu kan harus dibasuh dengan air, sudah. Airnya nggak ada. Gimana? Tayammum. Fatayammamu sa'idan thayyibah. Jadi gitu, ya. Kita mau salat itu salat qom, berdiri, mulainya salat berdiri. Allah, nggak bisa berdiri, sakit. Ya, Nabi menganjurkan dia apa yang dia bisa, mastata'tum, kata Allah, apa yang kamu bisa, duduk. Tapi kalau orang biasa duduk ya nggak boleh pada salat wajib itu, mesti dia berdiri. Jadi apa yang Allah berikan itu kewajiban, itu Allah kasih fasilitasnya. Kalau fasilitas tak ada, di sana ada dispensasi. Ya, semua begitu. Jadi tidak ada yang sulit. Persoalannya mau atau tidak, mau dikerjakan atau tidak. Itu yang persoalannya. Ya, sulit tidak ada yang sulit. Apa yang sulit? Allah bilang hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mesti pergi haji, tapi man istata'a, kalau punya kesanggupan, ada fulus, ada yang ngantar, yang enggak kemudian dibolehkan. Kalau itu semuanya ada baru wajib. Tapi kalau itu tidak terlengkapi fasilitasnya, itu tidak mengapa. Ya, jadi tertangguhkan. Nah, jadi untuk menjadi mukmin as-sadiqun itu dibutuhkan pengetahuan. Enggak banyak, sedikit. Macam kita salat, itu salat dipelajari. Itu salat nomor 1 ya. Ya. Ini halaman 2 ini uraian tadi ya. Anda bisa baca nanti ya, uraian kedua yang kemarin ditutup dengan ya dengan ayat surat Al-Hajj ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh ya, itu mereka akan mendapatkan ampunan
dan akan mendapatkan nikmat di dalam surga nanti, rezeki yang mulia, yaitu surga. Jadi itu adalah keterangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu amanu itu orang yang beriman. Beriman itu tentunya kita harus mengenal Allah ya. Bagaimana sifatnya, bagaimana namanya ya. Bagaimana perbuatannya ya, perbuatannya. Jadi kalau kita lihat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan timbul suatu perasaan ya. Perasaan tersebut ya mungkin ada perasaan takut, perasaan mengharap, perasaan cinta dan rela kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh keyakinan untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi perasaan takut pada Allah itu karena mengenal Allah daripada dasar iman tadi ya. Cinta sama Allah nggak sembarangan cinta sama Allah. Cinta sama Allah itu tentunya dia sudah mengenal Allah. Mengenal Allah itu yaitu dengan jalan mempelajari ya apa yang ada di dalam Al-Qur'an tentang informasi tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya dosa gimana ya? Allah katakan wa inni laghaffarun, saya adalah Maha Pengampun. Ya, gitu. Bagaimana untuk dapat masuk surga? Ya Allah bilang dengan iman dan amal soleh. Amal solehnya gimana dia? Dalam Al-Quran dikatakan lagi, fama man sakulat mawazinuhu bahwa fi isyatir radiyah, gitu kan? Orang yang sakulat, sakil, yang berat timbangan amal salehnya, dia dipastikan oleh Allah dia akan hidup dalam radiyah, akan dalam kesenangan dalam surga. Tapi wa man khaffat mawazinuhu fa muawiyah. Tapi kalau orang yang khafif, yang ringan sedikit saja, dan mencukupi amal saleh itu di hawiyah adanya. Wa ma adraka ma hiya, tahu Anda hawiyah? Narun hamiyah, tempat yang penuh api yang panas. Jadi semuanya ada keterangan di dalam Al-Qur'an Karim. Jadi kalau kita baca itu kan juz amma ya, yang kita hafal semua. Al-Qariyah ya, surat Al-Qariyah itu kita hafal semua. Coba di tiap-tiap surah itu kita pelajari. Misalnya akan berkesan kepada kita dalam rangka pembinaan ya, dalam rangka pembinaan daripada daripada kita punya jiwa kita ini mesti dibentuk. Membentuk jiwa itu tentunya ya, itu ada satu adalah mesti punya ilmu, kedua sabar, yang ketiga mujahadah, yang keempat adalah lingkungan. Jadi kita harus membentuk, harus mencari ilmu untuk dapat diamalkan yang perlu yang kita amalkan. Ya, kita dalam mengamalkan ilmu itu harus punya rasa sabar, karena di sana banyak rintangan. Tanpa sabar tidak bisa akan terrealisasi. Ya, maka dengan sabar itu akan terwujud mujahadah, kesungguh-sungguhan kita dalam beragama. Ya. Untuk mendukung itu semua mesti punya bai'ah hasanah. Bai'ah itu lingkungan. Kita bentuklah lingkungan yang baik yang mendorong kita untuk dapat selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk dapat mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita lihat nanti halaman 3 ya, bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ya, ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Ini kalau diartikan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat dan ia telah beriman dan berbuat amal saleh, kemudian dia berada dalam jalan petunjuk.
Di sini kalimat tersebut memakai wa inni memakai taukid ya. Sesungguhnya Ghaffar pakai lam taukid ya. Jadi ini kalau mengerti bahasa gitu, ini bukan pembicaraan biasa, pembicaraan yang sangat ditekankan. Aku ini benar-benar sebagai pengampun. Allah bilang, bagi siapa pengampunnya? Liman tabah. Bagi orang yang mau kembali di jalan Allah, mau taubat. Jadi orang ini berdosa tapi mau kembali. Dia berhadapan dengan Allah yang Maha Pengampun. Kita kenal. Dari mana kita kenal? Kita dari Quran tadi. Quran mengajarkan kita, Allah mengajarkan kita, saya ini Maha Pengampun. Tapi bukan semua orang, bagi orang yang mau taubat. Ya. Lalu kalau sudah taubat, ya, dia amanah, tapi dia beriman betul-betul. Lalu wa amilas salihan, mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu semua yang diperintah oleh Allah dan yang dianjurkan sama Allah, ya, itu merupakan amal soleh. Ya. Nabi mengatakan imatatul adha anit tariq. Imatatul adha anit tariq. Itu keterangan Nabi tentang suatu amal soleh, diantaranya adalah menyingkirkan yang berbahaya bagi manusia dari jalanan. Ada apa? Ada beling pecah di jalanan, berhenti dia motornya, dipungutin, taruh di pinggir. Itu amal soleh. Jadi amal soleh banyak ya. Kemudian ada orang yang ingin nyebrang, orang tua ingin nyebrang nggak bisa nyebrang karena mobil sekarang terlalu bersebat. Dia berhenti untuk menyeberangkan orang tua tersebut. Itu amal soleh. Jadi amal soleh. Jadi orang itu sudah taubat, beriman, lalu mengerjakan amal soleh. Amal soleh ada yang wajib dan ada yang dianjurkan. Setelah itu sumpah tada, lalu dia wanti-wanti dirinya untuk selalu berjalan di atas petunjuk. Ya. Dia pelihara dirinya untuk berjalan di atas petunjuk. Memelihara diri itu memang agak sulit ya. Maka dibutuhkan sabar dan mujahadah. Kalau kita mujahadah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya gitu kan dalam Quran. Orang-orang yang mujahadah, bersungguh-sungguh bina pada kami, artinya ada yang diperintah dan ada yang dianjurkan, sungguh-sungguh dikerjakan, direalisasikan dalam kehidupannya. Lanahdiyannahum subulana. Allah akan memberikan petunjuk, bimbingan untuk dalam jalan-jalan yang lain dalam agama. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, ya, nanti kesungguhan itu akan membekas dalam hati menjadi karakter. Dan karakter itu akan mendorong untuk amal soleh. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang bertentangan dengan amal soleh, maka dia akan membentuk suatu karakter. Ya, di sini kalau umpamanya kita lihat di Quran, itu ada di dalam surat Al-Mu'minun ya, catat aja. Surat Al-Mu'minun ayat 106. Itu Allah mengatakan, ayat sebelumnya mengatakan ya, di situ nggak ada ya. Itu ayat Al-Mu'minun ya. Pertama Allah mengatakan alam takun ayati tutla alaikum wa kuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku, Quran ini maksudnya, tutla sudah dibacakan kepada kamu, maka kamu tidak mau percaya. Tukadzibun. Qalu, ini dikatakan nanti hari kiamat. Mereka mengatakan yang sudah masuk sudah mati ya. Dia bilang apa? Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Di situ ada kata sikwah. Asalnya dari sakawah. Ya. Celaka artinya. Ya, celaka. Qalu rabbana ya Tuhan kami, ghalabat alaina shiqwatuna.
Sikwah kami itu yang memaksa kami. Sikwah itu adalah karakter buruk yang kita sudah bentuk sehingga menjadi karakter diri kita. Pada suatu ketika kita tidak bisa melawan karakter kita sendiri. Jadi pada waktu hari kiamat, ya Allah, saya berbuat itu dipaksa oleh karakter buruk saya. Sikwatuna wa kunna qauman dhalin, sehingga saya menjadi orang yang sesat. Sesat. Apa lalu? Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan saya dari neraka ini. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami sudah dipulangkan ke dunia masih tetap begitu, betul-betul saya orang yang zalim. Jadi dia mengatakan sikwah. Sikwatuna, ghalabat sikwatuna. Kita dipaksa untuk ya, macam orang merokok. Kalau rokok dikasih saya batuk, nggak bisa. Kenapa? Kalau dari kecil tuh nggak pernah merokok. Kenapa nggak pernah merokok? Karena bapak saya itu perokok keras. Lalu anak-anaknya dilarang merokok, bukan karena haram. Ya, dilarang merokok supaya jangan seperti bapaknya. Jadi akhirnya saya nggak merokok. Jadi saya nggak ngerokok juga nggak dapat pahala. Orang saya nggak senang rokok. Yang memberhentikan rokok tadinya sendiri itu baru dapat pahala. Dia ada mujahadah namanya. Ya, gitu. Ada mujahadah. Loh, kenapa senang rokok? Oh, tadinya juga nggak suka ngerokok kok. Lalu dari kecil kan supaya jadi rijal, jadi laki-laki, diajarin ngerokok gitu kan. Oh, akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa tinggal, itu namanya sikwah. Dia sudah menanamkan suatu karakter buruk dalam dirinya. Sikwah. Ya, gitu. Nah, jadi dia ngerokok. Lalu kita bilang, kamu bisa lepas rokok? Oh, nggak bisa, saya nggak bisa. Coba tanya orang yang merokok, saya nggak bisa ngelepas rokok, gitu kan? Ya, saya nggak bisa. Kenapa? Karena udah jadi sikwah. Sikwah itulah yang harus harus dilawan oleh kita. Itulah yang disebut mujahadah. Ya, alladzina jahadu fina. Itu yang mau dijahadah, dilawan dirinya sendiri untuk menerapkan dirinya ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, itulah. Jadi kita ambil kesimpulannya ya. Jadi untuk membentuk diri kita itu ya, yaitu untuk membuat suatu karakter yang baik ya. Itu diperlukan adalah apa? Diperlukan pengetahuan. Dan pengetahuan itu yang diambil dari Quran dan hadis tentunya ya. Dari Quran. Karena kita di dalam sabda Nabi itu dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, gitu kan? Nabi, alaikum bisunnah. Kenapa Nabi bilang wa in apa? Wa man ya'is ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup nanti akan dia lihat ikhtilaf yang banyak, berantem yang banyak antara umat Islam. Ikhtilafan katsiran. Fa alaikum bisunnati. Itu pesan Nabi. Engkau pegang sunnahku. Wa sunnatil khulafa, dan sunat sahabat-sahabatku. Khulafa, penggantiku, sahabat-sahabat Nabi yang 200 orang itu. Pegang. Bahkan yang 1400 orang itu. Ya, di dalam pegang. Jadi kalau kita di sekarang ini kacau, kembali kepada sunnah. Itu jaminan. Ya, kita kacau dalam salat tarawih. Kita lihat Nabi pernah berapa kata orang. Tidak ada Nabi ya. Ini kita bicara hadis ya. Tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi itu salat 23 rakaat. Ada? Coba mana ini? Tidak ada. 11 dan 13. 13 2 rakaat sebelum waktu subuh. Tidak ada. Kembali aja kepada sahabat, selesai. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa itu? An-Nisa ayat 4 tuh ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu terjadi perselisihan dalam suatu perkara, kembali kepada Quran dan hadis. Quran bilang.
Jangan kembali kepada si anu si fulan, imam ini imam itu. Jangan kembali Quran pada hadis, selesai. Itu jaminan daripada, tapi orang nggak mau. Kenapa? Itu dah karakternya sudah tidak sesuai lagi dengan karakter muslim ya. Itulah yang kita harus ingat ya, dan itulah yang perlu kita belajar untuk dapat meningkatkan kita punya kecintaan kita kepada Islam, pada Allah dan pada Rasul ya gitu. Dan itu perlu perjuangan. Tanpa perjuangan dari diri kita sendiri tidak ada yang akan dapat membantu kita ya. Jadi Allah bilang qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu daripada masuk neraka. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikianlah pada kali ini dapat kita sama-sama bertaklim ya. Kalau ada sesuatu yang berlebihan saya mohon maaf, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.